Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Sedikit pengulangan saja. Operasi hitung itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bilangan bulat adalah bilangan real yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif yang tidak berbentuk pecahan. Yang pertama kita akan bahas adalah sifat operasi hitung. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Sifat ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Untuk umumnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa bilangan yang dioperasikan apabila diubah posisinya itu menjadi hasilnya tetap sama. Contohnya adalah sebagai berikut. Lanjut, yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Untuk umumnya adalah sebagai berikut. Jadi bisa dilihat dari bentuk umum, operasi hitungnya ada lebih dari satu sehingga tidak bisa dikerjakan secara bersamaan. Jadi satu persatu. Operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung itu menjadi prioritas pengerjaan utama. Jadi maksud dari sifat ini, apabila A ditambah B dikerjakan terlebih dahulu baru ditambah C, hasilnya akan sama dengan A ditambah hasil pengerjaan B tambah C terlebih dahulu. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Sifat ini berlaku untuk operasi perkalian. Dan bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah contohnya. Yang kedua yang akan kita bahas adalah operasi hitung campuran. Jika di sebuah persamaan lebih dari satu jenis operasi hitung terlibat. Jadi cara pengerjaannya, jika ada operasi hitung di dalam kurung, maka operasi hitung tersebut dikerjakan terlebih dahulu, menjadi prioritas utama. Yang kedua, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan, karena perkalian dan pembagian itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, untuk operasi hitung yang sama derajatnya, seperti penjumlahan dan pengurangan, pengerjaan dilakukan dari kiri ke kanan. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada persamaan tersebut bisa dilihat ada dua operasi hitung yang di dalam kurung. Jadi dikerjakan dari kiri ke kanan. Dari kiri baru ke kanan. Kemudian kita lanjut fokusnya ke perkalian dan pembagian. Di mana di persamaan itu ada kedua tersebut. Jadi dikerjakan dari kiri ke kanan. Perkalian terlebih dahulu, baru pembagian. Baru hasilnya adalah 19. Yang ketiga adalah menentukan KPK dan FPB. Kita ketahui dulu apa itu FPB dan KPK. FPB itu berarti faktor persekutuan terbesar, sementara KPK itu kelipatan persekutuan terbesar. Jadi apa itu faktor, apa itu kelipatan? Faktor itu adalah bilangan pengalih, sementara kelipatan itu bilangan hasil kali suatu bilangan dengan bilangan lain. Atau dalam bahasa lain, bilangan hasil kali sebuah faktor dengan faktor lain. Terus ada istilah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang faktornya itu bilangan itu sendiri dan bilangan satu. Jadi faktornya cuma 2. Contohnya bilangan 2 yang hanya memiliki 2 faktor saja, yaitu bilangan itu sendiri, 2, dan 1. Tapi bilangan 1 bukanlah bilangan prima karena hanya memiliki 1 faktor saja. Kemudian faktorisasi prima itu adalah proses penurunan suatu bilangan bulat dalam bentuk sebagai hasil kali dari faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Jadi bisa dilihat 70 kita turunkan menjadi hasil kali dari 2 dan 35. 35 bisa kita turunkan lagi menjadi hasil kali dari 5 dan 7. Jadi 70 itu sama dengan faktor prima itu 2 dikali 5 dikali 7. FPB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar, artinya faktor terbesar dari faktor-faktor yang sama antara dua bilangan atau lebih. Cara menentukan FPB bisa dengan faktorisasi prima. Pertama, faktorisasi prima terlebih dahulu setiap bilangan, baru tentukan faktor primanya. Baru FPB merupakan perkalian faktor-faktor prima yang sama. Jadi pada contoh tersebut ada 3 bilangan yang sudah kita faktorisasi dan kita dapatkan faktor-faktor primanya. Baru kita melihat bahwa faktor prima yang sama antara semua ketiga bilangan ini adalah 3 dikali 7. Maka jawabannya adalah 21. KPK.
kelipatan persekutuan terkecil. Artinya kelipatan terkecil dari kelipatan-kelipatan yang sama antara dua bilangan atau lebih. Cara menentukan KPK itu bisa dikalikan saja baru didapatkan titik temunya, tapi cara tersebut susah. Jadi kita pakai cara faktorisasi prima saja. Kita faktorisasi prima baru kita dapatkan faktor-faktor primanya. KPK merupakan perkalian faktor-faktor prima yang tidak sama. Maksudnya yang dikalikan itu semuanya yang berbeda. Tapi bukan dalam arti 2 dikalikan dengan tidak dikalikan dengan 2. Maksudnya misalnya di sini 4, di sini 8, maka kita ambil 8 saja karena 2/2 itu bagian dari 2/3 misalnya. Jadi pada soal tentukan KPK dari 60, 36, dan 12 gitu, udah difaktorisasi dan didapatkan faktor primanya. Jadi faktor-faktor prima yang berbeda itu adalah 2/2 dikali 3/2 dikalikan 5. Hasilnya adalah 180. Yang keempat, yang terakhir kita akan bahas adalah bilangan pangkat 3. Bilangan pangkat 3 adalah bilangan hasil kali dari bilangan berpangkat 3. Jadi akarnya itu bilangan berpangkat 3, tapi belum dipangkat 3-kan. Maksudnya, misalnya 2/3 itu sama dengan 8, maka 8 itu bilangan pangkat 3. Sementara itu, bila kita mencari akar pangkat 3 dari 8, hasilnya adalah 2. Jadi, untuk mencari akar pangkat 3, apabila bilangannya sangat besar, seperti 10.000, maka bisa dilakukan dengan melakukan faktorisasi prima. Caranya itu faktorisasi terlebih dahulu, baru dapatkan semua faktor primanya, baru perkalian faktor-faktor prima diakarkan. Seperti pada contoh 9.261 difaktorisasi menjadi seperti ini, baru didapatkan faktor primanya itu 3/3 dikali 7/3. Baru diakar pangkat 3-kan, 3/3 kali 7/3, hasilnya adalah 3 dikali 7, yaitu 21. Berarti akar dari 9.261 adalah 21. Nah, berikut adalah soal latihan. Mohon dikerjakan dengan baik ya. Sekian, terima kasih. Semangat belajar.